Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aprilia Muti dengan NIM 23040600048 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan video mengenai model Islam apa sih yang cocok diterapkan di Indonesia untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zaim El Mubarok, Magister Agama. Namun sebelum masuk ke dalam model-model Islam yang cocok, saya akan mengulas sedikit mengenai proses masuknya Islam di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ada berbagai teori sejarah masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara melalui proses yang sangat panjang dan juga dibawa oleh kaum muslimin dari berbagai belahan bumi. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk di Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang berdagang sembari berdakwah, ada pula ulama yang memang datang ke Nusantara guna mensyiarkan ajaran agama Islam. Sejarah masuknya Islam pada awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan juga Persia. Banyak yang berspekulasi bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam yang ada di sekitar Malaka. Selain dengan cara berdagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo. Beliau-beliaulah sang ulama, sang pendakwah yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Pulau Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno yang diperkirakan adalah makam dari para keluarga kerajaan Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak, yaitu pada abad ke-18 di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, dengan ditemukannya pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai, Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan di Kalimantan Tengah dengan ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan juga masyarakat Goatalo. Di Pulau Sulawesi, Islam menyebar melalui hubungan kerajaan-kerajaan setempat dengan para ulama dari Mekah dan Madinah yang sebelumnya sempat singgah di Hadramaut untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, pengaruh dari para ulama Minang di wilayah selatan Pulau Sulawesi turut mengantarkan Kesultanan Goa dan Kesultanan Bone untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, pengaruh dari kerajaan Ternate turut berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi, khususnya di bagian tengah dan juga bagian utara. Dengan adanya eksistensi Kesultanan Gorontalo sebagai salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di semenanjung utara Sulawesi hingga ke Sulawesi bagian tengah dan timur. Selain pengaruh Kesultanan Ternate, ulama-ulama besar yang hijrah ke wilayah Jazirah Utara dan Sulawesi pun turut mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah ini. Selain itu, Kesultanan Tidore yang juga menguasai tanah Papua sejak abad ke-17 telah berhasil melakukan upaya penyebaran agama Islam hingga mencapai di wilayah Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Masya Allah, ternyata ya proses masuknya Islam di Indonesia itu melalui berbagai proses yang panjang. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, yakni ada sekitar 231 juta penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam. Dari sekian ratus juta penduduk tersebut, tentunya masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda-beda.
Nah, mengutip dari ceramah Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi, ada 3 model pemahaman Islam di Indonesia. Secara garis besar ada 3 pola pemahaman dan pemikiran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah tekstual. Tekstual itu sebuah pemahaman murni di mana agama dipahami dan dikerjakan sesuai dengan bunyi teks secara lafdiah atau harfiahnya. Paham model tersebut sangat kaku dan tidak mau menerima pengertian yang berbeda. Yang kedua adalah model moderat. Moderat itu istilah gampangnya kita yang membuat sendiri, namun ada dasar hukumnya. Model ini mengakomodir perkembangan keadaan tanpa menggeser prinsip dan mikotnya. Jadi kita tetap mendirikan sholat 5 waktu, tapi di sisi lain kita juga tidak mengobrak-abrik agama lain. Dakwaannya tidak bertentangan. Jika ada perbedaan, semua ditarik ke dalam dakwah. Namun jika tidak ada, ya sudah. Lalu model yang ketiga adalah liberal. Pemahaman sederhananya adalah orang Islam dalam menjalankan agamanya itu disesuaikan dengan keadaan. Jadi, jika tekstual tadi tidak ada kompromi, moderat itu ada kompromi tapi tetap menekankan pada aspek agamanya, maka liberal adalah menekankan pada aspek keadaannya. Jadi, agama yang mengikuti keadaan, seperti itu. Jadi, model Islam di Indonesia itu ada 3 ya. Yang pertama ada tekstual, moderat, dan juga liberal. Nah, menurut saya model Islam yang cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah model yang menganut Hanifiyatus Samhah, yang menyeimbangkan antara iktidal kelurusan dengan prinsip akomodasi selektif. Mengingat penduduk Indonesia yang beragam ini ada berbagai macam suku, budaya, agama, ras, adat istiadat, maka model moderatlah yang cocok karena menurut model moderat, agama itu toleran, tidak mendiskriminasi yang lain. Jadi agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas penyampaian yang salah atau kurang berkenan. Ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu murni kesalahan saya. Billahil taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.